Ya, China ketahuan takut dengan King Indo. Wajar, market value saja beda jauh bos. Kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, media China terkejut dengan target timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan Fahrudi Arianto yakin timnas Indonesia bisa bicara banyak di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, di informasi pertama, terungkap sudah alasan China takut dengan King Indo ya, julukan timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk grup C. Alasan China takut dengan King Indo karena dari market value saja kedua negara ini sudah sangat jomplang. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan unggul telak jika melihat dari market value ketika dibandingkan pasukan sepak bola China. Tentunya ini menjadi angin segar bagi asuhan Sinteyong meski pertandingan tidak terlihat dari market value para pemain. Namun market value ini bisa menjadi patokan Sinteyong untuk memprediksi skema dari kekuatan lawan. Dihimpun dari media sosial TikTok yaitu Rembes1, dia memperlihatkan daftar market value para pemain timnas Indonesia dan China. Kalau dilihat dari video yang diupload oleh Rembes1, sangat terpantau jelas jika sangat jomplang market value kedua negara tersebut. Salah satunya adalah Nathan Choaon yang punya market value seharga 6 miliar rupiah dibandingkan dengan pemain China yang bernama Gong Boche yang harganya hanya 878 juta rupiah saja. Selain itu, Rafael Struijk market value-nya adalah 1,3 miliar rupiah dibandingkan dengan Rui Tang yang harganya hanya 439 juta, serta Ivar Jenner dengan harga 5,2 miliar rupiah bandingkan dengan harga Zihao yang harganya 878 juta rupiah saja. Serta market value dari Marcelino Ferdinand seharga 5,2 miliar rupiah dengan Dao Xin yang harganya hanya 439 juta rupiah. Lalu Rizky Ridho harganya 6,9 miliar rupiah dibandingkan dengan Cheng Yu harganya hanya 1,3 miliar rupiah saja. Selain beda market value, China juga sebelumnya nampak akan mengerjai skuad Garuda demi mencuri kemenangan dengan cara mencari stadion yang jauh dari pusat kota dengan rute perjalanan yang panjang. China sebagai lawan skuad Garuda nyatanya mendaftarkan Qingdao Youth Football Stadium di Qingdao, Shandong, dan ini menjadi salah satu stadion yang jauh dari pusat kota China. Federasi Sepak Bola China atau CFA sudah menetapkan Qingdao Youth Football Stadium yang akan digunakan sebagai kandang untuk melawan Indonesia. China akan melawan skuad Garuda dalam laga keempat grup C yang tersaji pada 15 Oktober 2024 mendatang. CFA telah mengajukan penggunaan Qingdao Youth Football Stadium kepada Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. AFC pun telah menyetujui pemain stadion tersebut saat menjamu tim Merah Putih. Ya, Stadion Qingdao sendiri dipastikan berbeda dari stadion yang biasanya digunakan oleh China. Pasalnya lokasi stadion tersebut berada jauh dari pusat kota China dan jauh dari bandara saat timnas Indonesia landing. Ya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebutkan bahwa lokasi pertandingan timnas Indonesia versus China ini memakan waktu sampai 7 jam perjalanan dari Beijing. Kata Erick Thohir, hal ini akan membuat anak-anak Indonesia akan menghadapi situasi yang tidak mudah dan akan membuat para pemain menjadi kelelahan. Pasalnya pada Oktober nanti anak asuh Sinteyong sendiri ada 2 agenda pertandingan, yakni melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan China di tanggal 15 Oktober 2024. Ya, 2 pertandingan ini merupakan laga tandang di mana tim Merah Putih harus ke Bahrain terlebih dahulu. Setelah itu baru ke China, tetapi perjalanan tidak akan mudah karena bakal menempuh perjalanan panjang dan melelahkan. Apalagi pertandingan menghadapi Bahrain dan China menjadi opsi terbaik demi mendulang poin agar bisa melaju ke babak selanjutnya kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, menarik untuk menantikan perjuangan skuad Garuda di laga menghadapi Bahrain dan China pada 10 dan 15 Oktober 2024 nanti. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya.
Media asal China yaitu 163.com nampak kaget dengan target yang dimiliki oleh timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini dikarenakan pasukan Sinteyong itu dengan tegas ingin mengincar posisi 3 dan 4 di grup C nanti demi bisa menjaga untuk kans lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, menurut media China ini, target timnas Indonesia termasuk berani dan sangat percaya diri. Sebab timnas China yang berada di ranking 87 yang secara peringkat FIFA berada di atas timnas Indonesia yang ada di peringkat 133 saja tidak terlalu yakin bisa lolos ke Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko nantinya. Kemungkinan peluang timnas China lolos ke Piala Dunia 2026 sangat kecil. Ya, meski begitu, target lolos ke Piala Dunia tetap jadi target utama. Bunyi pernyataan media China 163.com. Ya, berbeda dengan media China tersebut, pelatih timnas Indonesia Sinteyong justru mengaku optimis bisa memperjuangkan Garuda untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Ya, pelatih asal Korea Selatan ini pun mengincar posisi ketiga dan keempat di grup C. Kalau 3 tim yang layak lolos lewat pengundian grup, saya pikir kami dapat mencoba untuk mendapatkan tempat ketiga atau keempat. Kemudian kami bisa mengincar babak kualifikasi keempat. Kami bahkan memikirkan tentang babak playoff, kata Sinteyong dikutip dari Yonhap. Media 163.com pun menilai China juga akan mengincar posisi 3 dan 4 di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Namun, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, media tersebut merasa peluangnya tetaplah kecil. Ya, karena itulah media 163 kagum dengan timnas Indonesia sebab skuad Garuda berani menargetkan hasil tinggi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, timnas Indonesia sudah mengumumkan targetnya sendiri dan memang tidak disangka walaupun mereka menempati posisi ke-6, negara tersebut punya target yang lebih tinggi dari China, kata keterangan media asal China tersebut. Dan kita beralih ke informasi bola yang terakhir. Pemain belakang PSS Sleman Fahrudin Arianto angkat bicara soal peluang timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia baru saja memastikan diri meraih 1 tiket ke babak ketiga pada Juni 2024. Maka dengan begitu ujian timnas Indonesia untuk meraih tiket ke putaran final Piala Dunia 2026 belumlah tuntas. Fahrudin Arianto mengaku tidak takut menghadapi lawan-lawan berat di babak ketiga. Dia mengaku bahwa ada peluang yang lebih lebar bagi skuad Garuda saat menjalani putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tersebut. Saya yakin ya peluang pasti ada meskipun itu berat. Karena kan kita tahu Indonesia sendiri tergabung di dalam grup berat yang pesertanya notabene memang sudah langganan tampil di Piala Dunia, ujar Fahrudin. Ya, meski begitu wakil kapten PSS Sleman tersebut yakin dengan kualitas timnas Indonesia saat ini. Keyakinan pemain kelahiran Klaten tersebut memang semakin tebal karena hadirnya sosok Sinteyong sebagai pelatih timnas Indonesia. Selain itu, banyaknya pemain kelahiran Eropa di skuad timnas Indonesia bakal memudahkan jalan di ronde ketiga nantinya. Karena itulah dia berharap timnas Indonesia bisa bicara banyak di putaran ini. Tapi saya yakin dengan kualitas timnas Indonesia sekarang, apalagi dilatih oleh Sinteyong yang persiapannya juga sangat bagus, juga banyak pemain berpengalaman di kompetisi Eropa. Jadi saya yakin ya timnas Indonesia bisa berbicara banyak nantinya.